Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albin Dani Nuranto dengan NIM 25411402153. Saya dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Sugiono dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang Qawaidul Fiqhiyah, yaitu meliputi tentang pengertiannya, pengertian dari Qawaidul Fiqhiyah itu tersendiri. Kemudian ada sejarah dari Qawaidul Fiqhiyah itu, dan juga akan saya jelaskan tentang 5 kaidah Qawaidul Fiqhiyah. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari Qawaid Fiqhiyah. Ya, apa sih yang kita ketahui dari Qawaid Fiqhiyah ini? Oke teman-teman, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari Qawaid Fiqhiyah. Secara bahasa, ya, Qawaid itu merupakan bentuk jamak dari Qaidah, ya, yang berarti dasar, fondasi atau aturan. Sedangkan Fiqhiyah itu berasal dari kata fiqh, ya, yang berarti pemahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam, ya, yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Ya, kemudian secara istilah, Qawaid Fiqhiyah itu adalah kaidah-kaidah umum di dalam ilmu fikih, ya, yang mencakup berbagai masalah hukum yang memiliki kesamaan, ya, sebab dan tujuan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum terhadap persoalan-persoalan yang baru. Nah, menurut para ulama, Qawaid Fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip universal, ya, yang dirumuskan dari beberapa hukum fikih yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan juga ijtihad para ulama. Selanjutnya ada perkembangan Qawaid Fiqhiyah. Secara perkembangan Qawaid Fiqhiyah, yang pertama dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tahun 1 sampai 11 Hijriah, sampai masa peletakan dasar. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan fase awal terbentuknya prinsip-prinsip Qawaid Fiqhiyah. Pada masa ini sumber hukum Islam berasal dari Al-Quran dan juga penjelasan Rasulullah melalui sunnah. Meskipun istilah Qawaid Fiqhiyah belum dikenal, namun kandungan kaidah-kaidahnya telah terdapat dalam banyak ayat dan hadis. Ya, pada masa Rasulullah, prinsip-prinsip ini belum disusun menjadi ilmu tersendiri, ya, karena semua persoalan hukum dapat langsung ditanyakan kepada Nabi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada masa sahabat, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai 100 Hijriah, ya, sampai masa pengembangan melalui ijtihad. Ya, jadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wilayah Islam berkembang sangat luas, ya, sehingga mencakup berbagai bangsa dan budaya, ya, melalui banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung, ya, pada masa Nabi, ya, seperti persoalan administrasi negara, ya, ekonomi, hubungan sosial dan juga hukum bidang. Ya, hukum pidana, ya, pada para sahabat, ya, kemudian melakukan ijtihad, ya, berdasarkan Al-Quran, sunnah dan pemahaman mereka terhadap tujuan syariat. Nah, kemudian pada zaman ini, ya, lahirlah beberapa tokoh yang berperan besar, antara lain, ya, ada Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi pada masa ini kaidah-kaidah fikih belum ditulis secara sistematis, ya, tetapi cara berpikir yang menjadi dasar, ya, pembentukannya sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya pada masa tabi'in dan imam mazhab, ya, sampai masa pembentukan metode fikih, yaitu di tahun atau abad 2 sampai 3 Hijriah. Jadi pada periode ini muncul pusat-pusat kajian ilmu Islam seperti Madinah, kemudian Mekah, Kufah, Basrah dan juga Syam. Para ulama mulai mengembangkan metode pengambilan hukum yang lebih teratur. Ya, pada masa ini ada beberapa tokoh, di antaranya itu ada Imam Abu Hanifah, ya, yaitu di tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah, yang mana Abu Hanifah ini merupakan pendiri madhab Hanafi yang terkenal menggunakan qiyas dan ikhtisan, ya, dalam menetapkan hukum. Pemikirannya memberikan, ya, pengaruh besar dalam perkembangan kaidah fikih. Kemudian ada Imam Malik bin Anas, ya, yaitu pada tahun 93 sampai 179 Hijriah, yang mana Imam Malik bin Anas ini merupakan pendiri yang menggunakan praktek
pendiri madhab Maliki ya, yang menggunakan praktek penduduk Madinah dan konsep ya maslahah mursalah ya sebagai salah satu pertimbangan hukum. Kemudian ada Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i ini beliau menyusun dasar-dasar metodologi hukum Islam ya dalam kitab ya Ar-Risalah, yang mana karyanya ini menjadi landasan perkembangan ilmu ushul fikih yang berkaitan erat dengan qawaidul fiqhiyah. Kemudian selanjutnya ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu merupakan pendiri mazhab Hanbali ya, yang menekankan penggunaan Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat dalam menetapkan hukum. Ya, jadi pada masa ini, periode ini, kaidah-kaidah fikih mulai tampak ya dalam metode para imam. Ya, meskipun belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya ada masa modifikasi dan juga penyusunan kitab ya sampai masa kelahiran ilmu qawaid fikih ya di tahun abad 4 sampai 8 Hijriah. Jadi periode ini menjadi masa yang sangat penting karena qawaid fikih mulai ditulis dan dikumpulkan dalam bentuk kitab. Nah, ada beberapa tokoh penting ya di masa ini, di periode ini, yaitu ada seperti Abu Thohir ya Ad-Dabbas ya, kemudian ada Abu Hasan ya Al-Karhi, kemudian ada Imam Al-Iz bin Abdussalam ya, kemudian juga ada Imam Al-Qarafi. Ya, jadi pada periode ini, pada masa ini ya menunjukkan bahwa qawaid fikih telah berkembang menjadi ilmu yang tersusun dan memiliki metode kajian tersendiri. Kemudian juga perkembangan di masa modern dan kontemporer. Ya, pada zaman modern ya, qawaid fikih telah terus berkembang sebagai alat untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Nah, jadi pada zaman modern ini qawaid fikih itu terus berkembang ya, sebagai alat untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemui pada masa klasik. Tentunya berbeda ya perkembangan zaman antara zaman klasik dengan zaman modern saat ini ya, yang mana di zaman modern ini permasalahan jauh lebih kompleks ya, jauh lebih melebar ya, sehingga banyak permasalahan yang tidak dijumpai pada permasalahan-permasalahan yang ada di zaman klasik. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang 5 kaidah pokok qawaidul fikih ya, yang nanti akan kita bedah satu persatu ya. Yaitu yang pertama yaitu ada kaidah al-umuru bi maqasidiha, yaitu segala perkara tergantung pada tujuan atau niatnya. Ya, segala perkara tergantung pada tujuan dan niatnya. Ya, jadi kaidah ini menjelaskan bahwa nilai dan hukum suatu perbuatan itu ditentukan oleh niat dan tujuan yang melatar belakanginya. Ya, dua perbuatan yang tampak sama dapat memiliki tujuan yang berbeda ya karena perbedaan niat pelakunya. Ada dasar kaidahnya ya, ada dasar kaidah ya hadis Rasulullah SAW ya, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuatu ya sesuai dengan apa yang diniatinya. Ya, contohnya dalam penerapan ya, seperti orang yang memberikan uang kepada orang lain. Nah, jika uang itu diniatkan sebagai sedekah ya maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Tapi jika uang itu diniatkan sebagai hutang ya maka harus wajib dikembalikan. Ya, kemudian ada juga dalam konteks lain seperti suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu pulang saja sana ke rumah ibumu atau ke rumah orang tuamu. Nah, itu bisa menjadi beberapa konteks ya tergantung pada niat yang diniati oleh suami tersebut. Yang pertama bisa menjadi hukum talak. Ya, bisa menjadi hukum talak apabila perkataan itu diniatkan untuk mentalak pada istrinya. Ya, jadi walaupun walaupun di situ kalimatnya itu tidak merujuk langsung kepada talak, tapi karena ada makna talak dari kalimat itu bisa berujung talak kepada istri tersebut. Atau di situ bisa bermaksud ya untuk karena memang suami itu memerintahkan kepada istrinya itu untuk kembali kepada orang tuanya karena urusan-urusan tertentu. Ya, jadi hikmah dari kaidah ini mengajarkan bahwa pentingnya keikhlasan dan juga kesadaran terhadap tujuan dalam setiap amal perbuatan. Ya, kemudian kaidah yang kedua ada al-yakinu la yuzalu bisyak. Al-yakinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini berarti ya suatu keadaan yang telah diyakini tetap dianggap berlaku sampai ada bukti yang pasti yang mengubahnya, ada bukti yang pasti yang dapat merubahnya. Ya, keraguan semata tidak dapat membatalkan sesuatu yang sudah jelas. Ada contohnya beberapa seperti seseorang yang sudah yakin telah wudu, ya kemudian dia ragu apakah wudunya batal atau tidak, ya maka ia tetap dianggap dalam keadaan suci.
Kemudian ada seseorang yang yakin memiliki suatu barang, ya maka kepemilikannya tidak gugur, ya hanya karena ada tuduhan tanpa bukti. Kemudian hikmah dari kaidah ini yaitu memberikan kepastian hukum dan mencegah manusia dari sikap berlebihan dalam keraguan. Kemudian yang ketiga ada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, yaitu kesulitan mendatangkan pada kemudahan. Ya, jadi kesulitan mendatangkan pada kemudahan. Ya, Islam, ya perlu kita ketahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang tidak memberatkan pada umatnya. Ya, dijelaskan dalam dalilnya itu, ya agama Islam itu adalah agama yang mudah, ya agama yang fleksibel, ya bisa menyesuaikan keadaan tertentu. Ya, apabila seseorang menghadapi kesulitan atau keadaan yang memberatkan dalam menjalankan kewajiban syariatnya, maka agama Islam itu memberikan keringanan, memberikan rukhsah, memberikan solusi lain. Ya, ada beberapa contohnya seperti ada orang yang sakit, ya kemudian diperbolehkan sholat dengan duduk dan berbaring sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika ada orang yang sakit, kemudian karena sakitnya itu dia tidak bisa sholat dengan keadaan sempurna seperti keadaan berdiri, ya maka orang tersebut diperbolehkan sholat dengan keadaan duduk, ya, dengan keadaan berbaring ataupun dengan keadaan semampunya karena kondisi ya tertentu tadi. Jadi hikmah dalam kaidah ini menunjukkan bahwa syariat ya Islam bersifat fleksibel dan juga memperhatikan pada kemampuan manusia. Ya, jadi Allah memberikan paksaan kepada hambanya untuk tetap beribadah kepada Allah ya dengan cara apapun, ya termasuk dengan Allah memberikan ruang-ruang yang lainnya, ya opsi-opsi yang lainnya apabila hamba tersebut terkendala ya untuk mengerjakan pada syariat tersebut, seperti tadi yang dijelaskan pada contoh-contoh sebelumnya. Kemudian yang keempat ada kaidah ad-dororu yuzal, ya ad-dororu yuzal, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Setiap bentuk bahaya ya atau kerugian atau tindakan yang menimbulkan mudarat ya terhadap diri sendiri maupun orang lain harus dicegah dan dihilangkan. Ya, kaidah ini bertujuan untuk menjaga ya kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Ya, kaidah ini juga terdapat pada hadis Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi bersabda tidak boleh ya membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan pada orang lain. Sebagaimana contohnya ya dilarang membuang limbah ya yang mencemari lingkungan karena dapat membahayakan masyarakat. Nah, jadi dengan membuang limbah ya sembarangan ini ya sehingga limbah itu mencemari lingkungan dan juga dapat membahayakan banyak orang, maka hal ini harus dicegah, tidak boleh dilakukan. Kemudian ada contoh lagi, seseorang yang mengalami kelaparan yang mengancam jiwa, ya diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan sekedar untuk menyelamatkan dirinya. Ya, contoh seperti orang yang bepergian atau mungkin orang yang masuk ke dalam hutan, yang kemudian mungkin tersesat. Ya, di dalam hutan itu dia tidak menjumpai makanan-makanan yang halal, tapi dia hanya menjumpai pada mungkin makanan yang haram, ya seperti contoh babi, ya, ular dan lain sebagainya. Ya maka mau tidak mau ya untuk bertahan hidup ya daripada dia mati karena kelaparan, ya maka dia diperbolehkan untuk makan pada makanan yang asalnya haram itu. Ya maka itu diperbolehkan. Jadi hikmah dari kaidah ini menjaga hak ya keselamatan dan juga kesejahteraan individu dan juga masyarakat. Ya, jadi kaidah ini mementingkan atau mementingkan pada menjaga hak keselamatan ya dan juga kesejahteraan baik diri kita ya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian yang terakhir, kaidah yang kelima, yaitu ada kaidah al-addah muhakkamah. Al-addah muhakkamah, yaitu adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Ya, adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Jadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kaidah ini menunjukkan bahwa Islam menghargai tradisi dan kondisi sosial masyarakat. Nah, jadi seperti contoh, ya, membentuk mahar dalam pernikahan dapat berbeda-beda sesuai dengan tradisi daerahnya. Ya, terkadang ada beberapa daerah yang memang maharnya itu tinggi atau maharnya itu mahal. Ya, karena memang sudah menjadi tradisinya seperti itu di daerah tersebut, maka itu bisa menjadi hukum, ya, menjadi patokan hukum yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi pada hikmah dari kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu memiliki sifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta budaya.